Meski badai COVID-19 sempat memunculkan varian baru Delta dan Omicron, tetapi secara umum situasi pandemi mulai melandai. Pengetatan berbagai aktivitas manusia sejak beberapa waktu lalu mulai dilonggarkan, meski kewaspadaan terhadap virus ini tidak dikendurkan. Dari sisi pemerintah, situasi ini disikapi dengan memastikan penanganan pandemi tetap berlangsung, tetapi pada saat bersamaan memastikan pemulihan pasca pandemi tetap berjalan dengan salah satu fokusnya adalah pemulihan perekonomian. Disinilah konsep Smart City yang telah dimuat ke dalam sebuah master plan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Sukabumi mendapatkan tantangan. 6 indikator Smart City memiliki permasalahannya masing-masing dan harus mencari jalan agar semua program yang telah disusun bisa tetap berlangsung di tengah berbagai kesulitan yang masih tersisa akibat pandemi. Transformasi digital dalam pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Sukabumi secara bertahap jauh sebelum pandemi mendapatkan dorongan yang berarti untuk terus berkembang. Saluran komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, yakni aplikasi Super, dapat dirasakan manfaatnya terutama ketika pandemi yang menyebabkan pertemuan acara fisik menjadi terbatas. Pandemi membuat salah satu layanan dasar bagi masyarakat, yaitu administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, lebih dipermudah dengan lahirnya website mocilegit.sukabumikota.go.id, sebuah sistem integrasi yang menampung keperluan masyarakat dalam hal pengurusan administrasi kependudukan. Sektor UMKM sejak lama telah menjadi fokus pemerintah Kota Sukabumi untuk ditumbuh kembangkan. Kemajuan UMKM akan membawa banyak dampak positif seperti penyerapan tenaga kerja. Berbagai pelatihan diberikan oleh pemerintah Kota Sukabumi bagi para pelaku UMKM. Sejak mereka adalah kekuatan baru yang diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian pasca pandemi. Selain pelatihan, pemerintah Kota Sukabumi memfasilitasi perizinan mereka seperti dalam pengurusan NIB dan sertifikat halal. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu menembus pasar yang lebih luas. Smart Living, layanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat menjadi perhatian Wali Kota Ahmad Fahmi dan Wakil Wali Kota Andri Setiawan Hamami sejak pemimpin Kota Sukabumi pada tahun 2018. 3 layanan dilahirkan, yaitu home care dengan menempatkan 1 orang perawat pada 1 kelurahan yang akan mengunjungi warga yang membutuhkan perawatan rumah. Kemudian ambulan sigap, layanan ambulan gratis bagi warga masyarakat. Pada masa pandemi COVID-19, layanan ini juga menjadi salah satu yang diandalkan. Sejauh ini ribuan pasien telah dilayani ambulan sigap. Bahkan hanya di tahun 2021, layanan ini digunakan sebanyak 1.010 kali oleh masyarakat. Inovasi lainnya adalah layanan klinik sore atau puskesmas yang juga dibuka pada waktu sore dan malam hari, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan perawatan kesehatan. Smart Environment, kelestarian lingkungan hidup menjadi salah satu tantangan bagi setiap pemerintah. Bagi pemerintah Kota Sukabumi, tantangan tersebut semakin berat karena terbatasnya kapasitas pengolahan sampah di TPA Cikundul. Oleh karenanya, saat ini masyarakat terus dihimbau, diedukasi bagaimana cara memilah sampah dengan baik karena 80% sampah yang masuk ke TPA adalah sampah organik yang seharusnya dapat diolah kembali. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah melalui edukasi juga dilakukan di berbagai jenjang pendidikan, seperti di SMA Negeri 2 yang menjadi sekolah adiwiyata. Harapannya adalah para peserta didik yang akan menjadi penerus di masa depan memahami dan melakukan pengelolaan sampah dengan baik sehingga pelestarian lingkungan dapat dijaga. Membangun peradaban yang baik menjadi salah satu jargon yang disampaikan Wali Kota Ahmad Fahmi di berbagai kesempatan. Mewujudkan hal tersebut ditempuh melalui beberapa upaya,
seperti memenuhi hak pendidikan masyarakat, kemudian menyediakan seluas-luasnya peluang untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan mereka. Dalam hal ini, pemerintah Kota Sukabumi melakukan beberapa langkah seperti bekerja sama dengan Universitas Nusa Putra menyediakan beasiswa bagi 33 orang mahasiswa dari 33 kelurahan, kemudian memberikan pelatihan bagi para calon tenaga kerja pelaku usaha, di antaranya para pengelola tempat wisata, termasuk bekerja sama dengan berbagai perusahaan membuka bursa kerja. Smart Branding mengangkat citra positif Kota Sukabumi dilakukan salah satunya dengan menyediakan ruang bagi potensi kreativitas masyarakat. Sukabumi Creative Hub menjadi sebuah wadah bagi para insan muda kreatif untuk dapat mengenalkan kreativitas mereka. Langkah lainnya yang ditempuh oleh pemerintah Kota Sukabumi adalah dengan menggali potensi pariwisata, menata infrastruktur di pusat kota agar lebih layak dan nyaman digunakan masyarakat, serta mengadakan berbagai event kreatif. 2 tahun dalam pandemi membuktikan bahwa berbagai program Quick Win Smart City Kota Sukabumi yang telah berlangsung sejak 2017 masih mampu diandalkan serta relevan untuk mengarungi masa kelam yang masih mendera. Berbagai penyesuaian dilakukan agar mampu tetap melaju, memberdayakan segala potensi yang dimiliki Kota Sukabumi untuk mewujudkan masyarakat religius, nyaman, dan sejahtera.